Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali kelas kita dengan sama-sama melafazkan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, ini mohon izin saya off cam sebentar. Oke, kita lanjutkan. Terakhir di jumlah fi'liyah. Ya, saya review sedikit ya mungkin. Jadi komponen utama dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, dan juga maf'ul ya. Fi'il tindakan, fa'ilnya pelaku, maf'ulnya keterangan. Yang harus ada dalam jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il ya. Maf'ul itu sebagai tambahan ya atau pelengkap. Oke. Begitu pula dalam pelaku ya. Dalam fa'il itu ada fa'il yang ada di dalam ya, misalkan kata ba. Nah, di dalamnya sudah ada domir huwa ya atau katabtu ya. Di dalamnya ada domir ana gitu ya. Nah, tapi di dalam jumlah fi'il ya pelaku itu juga bisa ada yang letaknya di luar dari fi'ilnya. Dengan aturan domirnya harus bergender huwa hiya. Berarti kalau kataba pilihannya tinggal kataba dengan katabats ya. Yang perempuannya bentuknya katabats. Dan juga statusnya harus rofa ya, artinya ada rofa setelah fiil ya, yang berdomir huwa atau hiya, kemungkinan besar dia adalah termasuk bagian dari pelaku luar. Letaknya di belakang fiil, gendernya sama, bilangannya bebas ya. Jadi gendernya harus sama ya. Misalkan kalau ini kata bats berarti berarti pelakunya harus juga perempuan. Kata ba berarti pelakunya juga harus laki-laki. Oke. Itu untuk aturan pada pelaku luar. Nah, ini contohnya ya. Qalat qalat al muslimatu ya. Qalat al muslimatu atau qalatil muslimatu. Nah, sama-sama perempuan ya. Nah, ini qalat al muslimatani. Nah, di sini perempuan ya dan di sini muslimatani perempuan juga. Di sini bilangannya satu, di sini bilangannya dua al muslimatani. Tidak ada masalah yang penting gendernya sama. Oke. Nah, ini kemarin ya, menentukan pelaku dalam dan pelaku luar. Kemudian bagian ketiga, itu ada maf'ul. Ya, maf'ul ini keterangan ya, atau bentuk jamaknya mafa'il, fa'ilun. Bentuknya ya bisa berupa isem yang berstatus nasab. Ini yang kita pelajari di unit sebelumnya ya, bahwasannya maf'ul itu selalu berstatus nasab. Nah, di sini di unit kelima ini kita mempelajari bentuk maf'ul itu bisa berupa fragmen. Fragmen apa? Fragmen idofa, jar majrur, mausuf sifat atau juga fragmen isyarah. Jadi kalau ada fiil kemudian diikuti dengan fragmen baik itu idofa, jar majrur, mausuf sifat atau isyarah, kemungkinan ini adalah maf'ul ya. Keterangan dari fiil atau fa'il di sini. Kemudian atau juga bisa berupa kantong atau folder ya, ada fiil atau fa'il kemudian diikuti dengan kantong atau folder bisa berupa jumlah ismiyah di dalamnya atau bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang ada di sini ini berperan sebagai maf'ul. Oke, itu untuk eh, dasar teorinya gitu ya. Jenis maf'ulnya sama ya. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ullah dengan maf'ul hal. Yang bihi untuk apa dan siapa, bihi di mana dan kapan, lahu kenapa dan kenapa, hal bagaimana. Nah,
Kemudian tambahan di unit kelima ada istilah maf'ul yang lainnya, yakni maf'ul mutlak dan juga muta'alliq bil fi'il. Maf'ul mutlak apa? Maf'ul yang berisikan penguatan ya, biasanya berupa masdar dari fi'il tersebut atau masdar dari fi'il lain ya yang semakna. Contohnya ya, wa kallamallahu Musa taklima. Di sini ada fi'il kallama. Masdarnya apa? Takliman. Masih ingat keluarga allama ya? Allama yu'allimu ta'liman. Maka kallama juga sama. Kallama yukallimu takliman. Ini fi'il, ini masdar. Nah, masdarnya di sini ini berperan sebagai maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul mutlak menguatkan kalimat kalama. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak, taklimanya tidak perlu diartikan tersendiri ya. Tapi cukup menguatkan kata kalama di sini. Atau inna fatahna laka fathan mubina. Di sini ada kata fataha ya. Masdarnya adalah fathan ya. Fataha yaftahu fathan. Nah, sini masdar, maka dia berperan sebagai maf'ul mutlak dari kata fatahna di sini. Sungguhnya kami telah memenangkan padamu fathan mubin, kemenangan yang nyata. Menguatkan dari fatah. Begitu pula di sini summa yu'idukum wa yukhrijukum ikhraja. Kharaja yukhriju ya, maka masdarnya ada ikhraja, sama menguatkan. Nah, yang bentuknya agak berbeda, nah di sini jalastu qu'udan ya. Jalasa, kemudian ku'udan ini masdar. Masdar dari kata yang lain, dari kata qu'ada. Nah, kalau di sini jalasa harusnya julusan. Nah, tapi makna qu'ada ini sama-sama duduk ya. Jadi ini adalah merupakan masdar, maf'ul mutlak juga, maf'ul mutlak juga dari isem yang dari fiil yang memiliki makna yang sama ya, masdar tapi dari fiil, bentuk fiil yang lain tapi maknanya sama, sama-sama duduk ya. Oh, ada duduk, jalasa juga duduk. Nah, jadi menguatkan juga maknanya mutlak. Atau juga jenis yang kedua tambahannya, eh maf'ul itu ya, salah satunya yang lainnya adalah muta'alliq bil fi'il ya, atau MBF. Kalau kita di dalam isem kenal dengan istilah muta'alliq bil khobar gitu ya, MBK. Nah, muta'alliq bil khobar. Nah, maka dalam fi'il ada istilah yang semirip dengan itu, diistilahkan dengan MBF. Nah, kalau MBK ini pada isem, kalau MBF ini pada fi'il. Muta'alliq bil fi'il. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyederhanakan istilah yang biasanya berupa jar majrur atau special mudhaf min dzaraf. Mirip seperti MBK ya. MBK kan bentuknya jar majrur juga atau special dzaraf ya. Tinggal melihat aja temannya ism atau fiil ya. Kalau fiil berarti namanya MBF, kalau temannya ism berarti MBK. Nah, contohnya amana billahi wal yaumil akhir. Amana ini fiil fa'il, billahi jar majrur, wal yaumil akhir ini rangkaian juga dari kata bi ya. Maka di sini merupakan MBF. Billahi wal yaumil akhir MBF. Oke. Ini kemarin kayaknya kita sampai di nomor 30 ya. Nah, ini menentukan jenis maf'ul ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathali safwan alaihi turabun fa asaba wabilun fataraka salda la yaqdiru ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, ini boleh di apa namanya? Dikerjakan sebentar. Jadi kita bahas mungkin 4 5 menit ya. Namun lagi kita tahu kayaknya nggak perlu 5 menit lah ini. 3 apa 5 menit nanti kita coba bahas. Saya share ke grup. Oke, menentukan maf'ul ya. Cukup mencentang bagian yang dimaksud ya. Shadaqatikum. Nah, apakah maf'ul?
bihi, maf'ul fihi, lahu, hal, atau maf'ul mutlak atau muta'alliq bil fi'il. Gitu pula yang di sini ya. Wal mulka wal malaku ala arja'iha dan seterusnya ya. Oke, silakan boleh dikeras sebentar. Syukran, Ustaz. Gimana, Mas Arif? Apakah linknya boleh di-share di sini? Ini WA-nya baru error. Oh iya, iya. Saya share di chat ya. Oke, Ya, syukran, Ustaz. J, ampun sudah di
Oke, coba kita bahas ya. Oke, yang di sini aja. Oke. Oke, silakan dari Pak Ani. Satu bagian ya, 32 sampai 33. S- s- itu ya, sodak, Sodokotikum. Ya, sodokotikum. sodakotikum itu maf, maf, maful bih, Oke, maful bihi. Terus, ya maful bih. Eh, malahu maf'ul bihi. oke. Terus, Ria Anas. Ri'a annas itu maf'ul lahu. Ya, maful lahu. Terus satu lagi, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Billahi ini MBF Ya, muta'al mutalik muta'alliq bil bil fi'il. fi'il. Oke, sahih. Lanjut, Mas Wibias. Silakan yang selanjutnya kama tadi Safwanin alaihi turabun fasabal fatarakahu hu dengan solda. Tarukahu maf'ul bihi ya, Oke, hunya. betul. Soldannya itu eh masdar ini kan ya, mutlak. Bukan masternya. Bukan ya. Soldan itu isem biasa. Kama tadi Safwanin itu perumpamaan seperti Soldan. batu yang licin, turabun faksobon di atasnya. Kemudian batu itu turabun ditimpa hujan lebat, wabilum fatarokahu solda dalam keadaan bersih. Nah, soldan dalam keadaan bersih. Oke. Ini berarti maf'ul maf'ul hal ya, Ustaz. Ya, Berarti. betul. Maf'ul hal dalam keadaan bersih. Lagi, la Hmm. yaqdiruna ala syai'in. Ada syai'in ini MBF ya, Betul, mutalik bil MBF, fi'il. mutalik bil fi'il. Satu lagi, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ah, maf'ul bihi ya. Betul, maf'ul bihi. Oke, lanjut. Ya, apa Kak? Oke, lanjut. Mas Arif bisa? Bismillah Ustaz. Ya, Belum boleh. review tapi gak apa Bismillah. Gak apa. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Arsya rabbika, Arsya rabbika maf'ul fihi oke, maf'ul bihi. fawqahum maf'ul fihi. Boleh, maf'ul bihi boleh atau bisa juga mutalik bil fi'il ya. Ini juga bisa. Karena ada Oh, fauqa. Fauqa itu special dzaraf ya. Terus yauma idzin yauma idzin pada maf'ul hari itu. fihi Ustaz. Betul. Hah? Pada hari itu. Fihi bukan? Apa? Fihi bukan? Oh ya, fihi betul. Saya dengarnya bihi tadi. Betul. Maf'ul fihi. Oke, satu lagi Mas Arif, bagian bawah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah. Asyaitan maf'ul bihi Oke. waliyan eh mutlak Eh, bukan? bukan. Ini isim biasa. Berarti maf'ul bihi Ustaz. Maf'ul bihi. Ya, ini biasa aja. Maf'ul bihi. Min dunillah MBF Ya, MBF. Satu lagi. Husronan. Husrona mubina eh, maf'ul hal. Nah, ini mirip dengan fiil sebelahnya. Khosiron. Nah, ini baru masdar nih. Oh, itu masdar. Nah, masdar dari khosirotin. Berarti maf'ul mutlak ya.
Mutlak. Mubinannya nanti sifatnya khusronan. Jadi melekat ya. Jadi yang dihukumin tuh khusronannya, maf'ul mutlaknya khusronan. Oke, ya sudah selesai ya. Nah, kalau bentuk normalnya ya, bentuk normal yang sudah kita pelajari ya. Fiil, fa'il, maf'ul ya. Fiil, fa'il, maf'ul atau MBF. Tetapi ada kasus yang tidak normal di mana ya urutan tidak normal di mana biasanya maf'ul atau MBF ini mendahului fiil. Nah, maka maf'ul maf'ul atau MBF-nya ya secara apa namanya? Secara umum ya disebut dengan maf'ul muqaddam ya. Maf'ul yang diawalkan. Nah, sedangkan fiil dan fa'ilnya ini menjadi muakhor yang diakhirkan. Fiilnya didahului dengan maf'ul atau fa'ilnya di dalam maf'ul, maka diistilahkan sebagai fiil dan fa'ilnya muakhor, maf'ulnya muqaddam. Maknanya apa? Maknanya ikhtisos, pengkhususan atau eksklusif. Ya, biasanya diterjemahkan hanya gitu ya. Sama ya, sama MBK juga. Kasus MBK itu kan ada mendahului mubtada atau khobar, nah itu sama juga. Nah, fa'il itu nggak mungkin mendahului fi'il. Nah, ini bedanya ya. Nah, fa'il itu nggak bisa mendahului fi'il. Jadi yang bisa mendahului itu kemungkinannya adalah maf'ul. Nah, contohnya ya. Alallahi tawakkalna. Kalau bentuk dasarnya harusnya tawakkalna alallah ya. Fatawakkal 'alallah. Nah, itu kan ada ya ayat fatawakkal 'alallah. Nah, itu bentuk normalnya. Tawakal atas kepada Allah gitu ya. Tapi kalau di sini 'alallahnya ini kan sebagai MBF ya. Nah, MBF-nya mendahului dari fiil fa'ilnya, maka MBF-nya ini disebut muqaddam ya. Muqaddam sedangkan fiil fa'ilnya sebagai muakhir. Nah, maknanya apa? Maknanya pengkhususan hanya kepada Allah kami bertakwa. Jadi bukan kami bertakwa kepada Allah, bukan. Kalau itu kan kalimat biasa. Nah, kalau ini ada pengkhususannya hanya gitu ya, eksklusif. Kemudian sama juga ini yang sering kita baca ya. Iya karena abudu wa iya karena stain ya. Harusnya bunyi urutan normalnya na'buduka wa nasta'inuka ya na'buduka wa nasta'inuka. Nah, di sini didahului dengan kata iyaka, nah mendahului bahwasannya ya maf'ul atau ya bentuk maf'ul yang di muqaddam ya, didahului. Nah, jadi maknanya hanya kepada engkau kami beribadah menyembah gitu ya. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ala ilallahi tasirul umur ya. Ala ilallahi tasirul umur juga sama gitu ya. Ilaihi raddu ilmu sa'ah. Ilallah ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Nah, ada kata ilaihi mendahului kata yuraddu dengan diikuti dengan ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah sebagai pelaku luarnya. Oke, jadi maknanya hanya biasanya dikhususkan. Kemudian domir tempel yang mendahului fa'il ya, ada domir tempel ya, dia mendahului fa'ilnya. Nah, maka dia tidak menimbulkan perbedaan makna. Jadi kalau ada maf'ul yang letaknya di antara fiil dan fa'il, nah maka ini ya maknanya biasa aja ya. Yang menjadi ikhtisas itu kalau maf'ulnya ini mendahului fiil. Nah, di sini baru ikhtisas ya. Nah, pengkhususan. Kalau di sini normal aja, nggak ada masalah. Oke, contohnya jazakumullahu khairan ya. Jazakumullahu khairan di sini ya jelasannya. Nah, di sini ada domir tempel yang berperan sebagai maf'ul ya. Tidak bisa menempel pada fa'il ya karena ya akan berstatus jar nantinya ya, maka dia harus menempel dengan fa'il ya.
jazakum. Nah, di sini kumnya menempel kepada fa'il ya. Atau juga kalimatnya fa'akhadhahum. Nah, di sini menempel pada fa'il. Itu maknanya biasa-biasa saja, nggak ada pengkhususan ya, balasan ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Akhadahum azabu yaumidullah ya. Azabu yaumidullah, azab pada hari pembalasan ya, ditimpakan kepada mereka. Jadi normal. Afwan Ustaz, boleh nanya nggak? Ya, boleh silakan. Yang tadi penjelasan kalau bahkan jadi jar itu boleh jelasin lagi nggak? Saya masih kurang nangkep maksudnya Ustaz. Apa akan menjadi? Jar yang ini tidak Hmm. bisa nempel pada file karena akan berstatus jar itu maksudnya gimana ya Ustaz? Saya masih belum bisa Ya, jadi kan ada domir tempel ya. Domir tempel itu kan bisa sebagai apa namanya, nasab atau sebagai jar ya. Nah, kalau dia sebagai maf'ul ya, maka nanti dia menjadi nasab ya statusnya ya. Berstatus nasab ya, karena kan maf'ul disifati atau di apa namanya, statusnya adalah nasab ya. Hmm. Maka dia nggak bisa menempel pada fa'il ya. Kenapa pada fa'il? Fa'il kan pelaku. Nah, kalau pelaku taruh di sini ya, misalkan ini kalau Allah sih nggak bisa ya kebetulan. Misalkan azab ya, azab kita tambahin hum di sini, azabuhum. Nah, humnya nanti berubah menjadi jar. Jadi Nah, idofa ya Ustaz? iya jadi fragmen idofa, makanya dia nempelnya di sini. Nah, nempel kepada maf'ul apa, eh maf'ulnya ya, Pak. Sebagai maf'ul ya, dia menempel dan berperan sebagai maf'ul. Dan nempelnya sama siapa? Ya sama fi'il, ya nggak bisa ke fa'il nempelnya gitu. Supaya nggak jadi jar aja gitu. Nah, kan kita mau mindahin maf'ulnya ke depan gitu ya. Nah, ini ada fi'il, ada fa'il pelakunya di sini. Nah, maf'ulnya mau kita taruh tengah-tengahnya. Kalau nempel ke sini nanti berubah jadi jar. Nah, kan kita mau nempel maf'ulnya di supaya tetap nasab ya. Nah, maka nempelnya ke fa'il, apa fi'il, mohon maaf. Gitu. Oke, 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 Ustaz. Syukran. Oke. Nah, ini ada latihan mengharokati ya dan menguraikan jumlah komponen fi'liyah. Mungkin kita bahas apa namanya, kita kerjakan dulu kayak tadi ya. Mungkin sebentar nanti kita bahas bersama-sama yang menentukan susunannya ya, apakah fiil, fa'il atau maf'ul. Saya share di dua-duanya ya. Saya share di Zoom. Satu lagi saya share di grup. Oke. Oke, silakan monggo boleh dikerjakan. Ini cuma 5 soal. Menentukan ini fa'il atau fiil atau maf'ul ya.
Yuk kita bahas tuh nomor satu nomor. Silakan dari Pak Ani. Ansya'na hunna insya. Ang terus. Ya. Tes. Bisa, Ya, bisa. eh, Ah, baru muncul ini tadi hilang suaranya. iya. Angsa ana una ingsa ana fiil fa'il. Oke, ansya'na fi'il fa'il. Terus Hu- Huna maf'ul MBF. hunna maf'ul Maf'ul atau MBF. MBF. Oke. Ah, Coba nanti kita langsung. maf'ul. Iya, maf'ul betul. Cuman Ya. maf'ulnya maf'ul apa nanti coba kita ini. Terus insya'a Insya'a ini maf'ul. maf'ul apa Maf'ul. nih? Maf'ul. Ah, insya maf'ul bih. Coba kita lihat terjemahannya ya. Hun, yang huna tadi maf'ul bih ya. Nah, kami telah menyiapkan mereka, ya, guna maksudnya bidadari-bidadari dengan sebenar-benarnya. Nah, Oh kira-kira iya. ada kaitannya nggak dengan fiilnya? Iya, maf'ul dengan maf'ul hal Hal, dengan ya sebenarnya kalau bisa juga coba maf'ul. Coba ini lebih tepatnya, ini isa masdar dari kata ansya. oh Nah, iya, iya. nanti ini maf'ul Mutlak ya. mutlak betul. Insya'a itu mutlak dari kata ansya'na ini. Oh, Nah, oke. guna di sini kira-kira apa nih? Kami telah menciptakan mereka. Mereka Nah, maf'ul. apa siapa maf'ul bih. Oke, maf'ul bihi. Oke, sahih. Maf'ul bih. Oke, kita lanjut. Silakan, Mas Wibias. Sami'na Qur'anan ajaban. Iya, sami'nanya fi'il fa'il. Oke, Quranannya maf'ul. Tapi maf'ul. sepaket ya Quranan aja Bang. Betul. Jadi kayak eh, apa fragmen apa ya? Ini sifat ya mausuf Ya, Quranan aja mausuf wa Bang. sifat. Betul. Jadi Qur'anan MBF ya ajaban. jatuhnya. Maf'ul? Ini maf'ul bih ya. Iya, maf'ul bihi biasa. Nah, Maf'ul bih. kalau MBF kan harus ada bentuk jar majrur atau mungkin spesial mudhaf. Oke, silakan Mas Arif. Cek. Ya, bisa. Kata Ya. fi'il san. Oke, kata ba fiil. Allahu fa'il. Oke, Alaihim maf'ul bih. maf'ul apa? Bi. Oke. Maf'ul bih. Al-jala'ah itu Mhm. maf'ul mutlak. Mutlak dari mana? Ada yang sama? Bukannya apa? Maf'ul hal San. Maf'ul Allah telah menetapkan ya pengusiran nah terhadap mereka. Pengusiran. Pengusiran apa itu? Menetapkan Maf'ul bih. apa? Nah, Maf'ul bih itu. iya, ini maf'ul bihi juga. Nah, jadi ada dua maf'ul bihinya ya. Menetapkan apa? Menetap pengusiran ke siapa? Ke mereka gitu ya. Ini kalau alaihim juga bisa MBF ya. Jadi MBF itu sebenarnya ya bisa apa namanya? Bisa berperan ganda artinya dia bisa sebagai maf'ul MBF atau bisa jadi maf'ul bihi atau kadang-kadang maf'ul lahu ya, tergantung nanti susunannya. Oke, silakan Pak Ani lagi. Pak In alim tumuhun. Fa in alim tumu. Ini fi'il fa'il. Oke, fi'il fa'il yang mana itu?
Dan Iya, fa'in alim tumu oke, fa'in alim tumu fi'il fa'il, betul. hunna uh, maf'ul bihi Oke, maf'ul bihi, terus mukmin. Mu- mu'minatin ini maf'ul alim ini mu'minatin ini uh, fa fa'il ya fa'il Fa'in alim tumu, nah, enggak mungkin fa'il. Kalau Hah? fa'il kan harus harus domirnya huwa atau iya. Ini kan domirnya hu. Mu oh Domirnya alim tum mu'minatin ini antum ya domirnya. mu'minatun nih Mukminatin. mu'minatin Bentuknya mukminatin. ya sebelah Ya. paling kiri itu apa ya Pak Ustaz? Apa? Kenapa? Eh, Mu'minatin Nah, kalau artinya nih, jika kalian telah mengetahui ya mereka kan fa'in alim tumuhunna mukminatin mukminatin ya beriman orang-orang beriman. oh Ini sebenarnya menguatin yang di sini, gunnanya di sini. Nah, gunnanya di sini dikuatin dengan mukminatin. Siapa sih mereka tuh? Mereka tuh orang-orang beriman. Nah, itu. oh Berarti apa ya? mutlak Pak. Eh, Eh, bukan menguatkan mutlak sebagai alim masdar ya. Nah, oh maksudnya menguatkan. Ini sama. guna ya? Guna dengan mukmin itu sama. Gitu. Oh berarti maf'ul bihi Betul, maf'ul bihi juga. Jadi merekanya di sini siapa sih? Nah, merekanya itu adalah orang-orang beriman ya. Mukminat orang-orang beriman tapi yang perempuan. oh ya Jadi dia menguatkan kata hunanya gitu. Hunanya siapa? Nah, itu. Kalau maf'ul mutlak kan harus dia bentuknya masdar ya. Nah, ini kan bukan iya masdar. Oke, syukron oke, silakan lanjut Mas Fudias. Maka zabunya fi'il fa'il Oke, fil fa'il. bi ayatina ini MBF ya. Oke, terus Waliko al akhirat. dan kami mendustakan Iya. ayat-ayat kami dan pertemuan akhirat. Pas paket ya ini ya? Iya, ini saya pakai Wes, kata wa. paket ya. Ya, jadi di Hmm. ayatina Jadi waliko MBF juga fil sampai akhir. akhirah betul MBF juga. Karena ada kata sambung wa di sini. Nah, sudah satu paket. Oke. Nah, sekarang kita coba random ya, mengharokati dan juga ini menggunakan fi'il madi ya, clue-nya fi'il madi. Nah, jadi yang pakai apa namanya perubahan-perubahan yang ada tambahan-tambahan di belakangnya dan juga mencoba mengartikan. Ya, nanti kalau ada kosakata yang belum tahu nanti saya kasih tahu. Ya, silakan Mas Arif, langsung aja. Kira-kira bunyi ayatnya gimana? Anzartuhum Oke, anzartuhum. azaban qoriban. Oke, ada ban qariba. Artinya bu, apa ya kira-kira? Anzaro? Oh ya, arti anzaro eh, Diperingatkan memberi peringatan. eh, Ya, memperingatkan betul. Oh ya, telah berarti telah memperingatkan siapa? pada aku telah memberi peringatan pada mereka Nah, betul. adaban Nah, siksaan koriban yang dekat. oke, betul. Sahih. Lanjut, Pak Ani. arsalna Oke. ilaikum Mhm. arsalna ilaikum rasula Aha. syahidan Rasula syahidan atau rasulan syahidan?
Pakai tanwin Rasul. nggak Rasulanya di sini? Mohon maaf. Mana tadi? Eh, Syahidannya kan pakai tanwin. Nah, Rasulanya Oh, pakai nggak? Rasulan Saidan. Oke. Apa nih artinya kira-kira? Arsa, arsa, ars, Arsalah? Kalau arsalah tahu ya? ars, ars, arsalna ya? Kayak Rasul tuh tugasnya sebagai Hmm, arsalah Rasul. mengutus. Nah, Oh, mengutus ya. nah. Me- mengutus Arsalna pada berarti siapa nih? Arsalna. um, mengutus pada kami. Pelakunya siapa tuh? Kalau arsalna, kalau arsalu, kalau arsalu kan pelakunya hum. Nah, kalau Ya, arsalna, kami. nah betul. Berarti kami telah Kami telah mengutus mm-mm, ilaikum. uh, ilaikum pada pada Hum, kalian betul. Rasulan. Rasul yang Heeh, Rasul, syahidan. syahid. Syahidan tuh saksi. Oh, Hmm, syahidan. Rasul yang itu ini mau subhasifa ini. Bukan, ini bukan Oh, masalah. bukan. Bukan. Ini Rasulan. nasab juga, cuman bentuknya maf'ul juga. Oh, Sama-sama maf'ul bihi. Nah, ini. Kami telah hmm, mengutus siapa? Rasul. sama-sama satu paket itu. Maf'ul bihi tapi beda beda apa? Tidak ada kaitan fragmennya gitu ya. Rasulan syaidan. Oh, Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai apa? Sebagai saksi. Untuk apa? Untuk saksi. saksi ya. Fungsinya kalau syaidan sebagai fungsinya. Oke, alhamdulillah. Monggo silakan Mas Fibias. Ya, saya Ustaz. Ya. Alamakum Mm-mm. mush Mm-mm. faitonas sihrun. Mm-mm. Si, Sih faitonas sihrun ya. Zahirun. Coba diartikan Kan dulu. Nah, arti supaya kelihatan artinya susunannya. telah Nah. alama ya. Alamakum telah mengajari kalian Mm-mm. setan-setan Mm-mm. sihir. Nah, berarti pelakunya kira-kira siapa? Kalau dari kalimat ini ada Kenapa Ustaz? pelakunya siapa kira-kira? Yang ngajarin sihir itu siapa kira-kira? Cek-cek suara saya masuk ya? Baru masuk Ustaz. Kayaknya Ya, Oh iya, internet masuk. saya lumayan ini lagi masuk ya. kurang stabil. Oh iya. Nah, di sini kan ada apa namanya? Kami mengajak dia mengajari kalian. Nah, sini ada syaitan, ini ada sihir. Nah, kira-kira pelakunya yang mana nih? Oh iya, pelakunya syaiton ya berarti ya. Nah, berarti syaitan harokatnya Oh, syaitonu betul syaitan ya. sihron. Nah, siapa? Ini kan maful ya sihirnya. Betul. Nah, sebagai apa tadi? Siapa tadi? Putus. Sihron. Sihron gini. Begini? Bentar, ada alif lamnya. Sihro ya. Iya, betul. Sihro. Ah. Tidak boleh tanwin bertemu dengan alif lam. Nah, sini ada alif lam jadi sihro. Oke. Ya, pelakunya nih syaitan ya. Jadi syaitan yang mengajari kalian sihir. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau bingung, memang mau nggak mau harus diuraikan ya supaya kelihatan ini tuh perannya sebagai apa. Nah, kalau ini kan sudah kelihatan ya. Nah, berarti kan yang mengajari sihir itu kan syaitan.
Nah, syaitannya sebagai pelaku. Kenapa sebagai pelaku? Karena alama di sini domirnya huwa. Nah, huwa masih bisa disisipkan pelaku luar. Nah, pelaku luarnya siapa? Syaitan. Kumnya di sini maf'ul, ya. Sihronya juga maf'ul, ya. Kalau sini sama-sama maf'ul bihi, ya. Ini siapanya, ini apanya. Oke, lanjut. Mas Arif. Eh, Gimana guys? Tu'allimu ya? Apa? Tu'allimu. Betul Ustaz, tu'allimu. Coba nanti kita ini kan. Kita bahas. An An-nasa An-nasa al-kitaba wal hikmata. wal hikmata. Oke, kalau bentuk eh allama bentuknya itu dalam apa namanya? Bentuk apa istilahnya itu? Hadis ya. Nah, khairukum man ta'allama. Nah, kalau tu'alima nanti bentuknya jadi pasif ya. Nah, jadi ini ta'allama. Ta'allama. Nah, Ta'allam. kira-kira nasnya sebagai apa kira-kira? Pakai objek Ustaz. Sebagai objek atau subjeknya? Objek. Objek, berarti artinya apa berarti? Eh, Ini ini ta'allama. aku ya Ustaz ya. Hmm? Dia. Aku mengajarkan Ini domirnya huwa oh ini. dia. Ta'allama itu domirnya Oh, ya. huwa. Dia mengajarkan manusia kitab Hmm? dan hikmah. Gitu. Dia mengajarkan manusia kitab dan hikmah. Ya, masuk akal juga sih sebenarnya. Nah, tapi di sini manusia nah, mempelajari, bukan mengajarkan, mohon maaf ya, mempelajari. Nah, sini mempelajari. Oh, Ta'allama kan, mempelajari. khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Allama yang Oh, baru mengajarkan ya, ta'allama mempelajari. oh iya. Nah, kalau mempelajari baru ini ya, baru jadi ambigu ya. Dia mempelajari manusia, kitab dan hikmah, jadi nggak bisa. Di di sini mempelajari, maka nasnya sebagai pelakunya. Ta'allaman nasu kitabul hikmata ya. Kitabul hikmatanya keterangkaian ya, maf'ul bihi. Oke, monggo Pak Ani. Istama'a Oke, istama'a lil, lil Qur'ana lil Qur'ana naf naf nafaru min apa nafaru eh baru minal jinni. minal jinni. Oke, hampir benar. Nah, kira-kira artinya apa nih? Biar supaya kelihatan istama itu menyimak, mendengar. Oh, Quran, Quran ya. Lil Quran itu dari li Quran berarti dari Quran. Nafarum itu segerombolan ya, segerombolan dari jin. Nah, kira-kira siapa nih? Pelakunya yang mana? Kemudian fiil file mana kira-kira? eh, nafaru. Nafaru Nafaru itu ini eh, failnya, failnya, oke. pelakunya. Pelakunya. Terus, Eh, Istama'a itu fa'il, eh mm-mm.
Fiil, Fiil, fiil. oke. Segerombolan jin itu menyimak segerombolan jin menyimak Al-Quran bacaan. Ya, segerombolan. Nah, kalau di sini kan tidak ada yang membuat dia kata nafarun ya. Tidak ada yang membuat dia menjadi ringkas. Nah, maka pakai tanwin aja. Nafarun. Oh, Nafarum minal jinni ya segerombolan jin ya menyimak Al-Qur'ana lil Qur'ana apa lil Qur'ani kira-kira. lil Qur'ani. Ya, sahih. Lil Qur'ani. Nanti saya Ya, sebagai Majrur. MBF ya. Nah, Ya, MBF. oke, sampun. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk latihan 5. Ya, latihan berapa nih? Ya, latihan 5 ya. Mengharokati, ya pelan-pelan nanti kita sudah mulai banyak mengharokati dan menerjemahkan ya. Nah, ini mungkin terakhir kita bahas mengubah dalam, kalau tadi dalam bahasa Indonesia dan mengharokati, nah, ini coba kita mengubah dalam bahasa Arab ya. Yuk, silakan Mas Wibias. Kata dasarnya membaca berarti pakai qoro'a ya. Ya, silakan. Ya, berarti ikro'ana. Pakai fiil ini ya, fiil madi semua. Kata dasarnya qoro'a. Oh, oke. Jadi kami telah membaca Qoro'ana, Qoro'ana gini. Qoro'ana. Eh, Kalau Nasoro itu Nasorona atau Nasorna. oh iya, Nasr berarti ko Qoro'na. Oke, Qoro'na. Hmm. Qoro'na. Buku ini satu berarti ya, kitab ya. Betul. Satu. Kitaban Jadidan. Alkitab Al-Jadidah. Oke, saya Alkitab al-Jadid. Oke, sahih, betul. Ya. Corona Alkitab jadi karena ada kata tersebut ya, jadi spesifik yang kitab yang dimaksud apa. Jadidnya menjadi spesifik juga karena sifat dari Alkitab. Oke, 18. Lanjut, Mas Arif. Tanaman indah tersebut keluar ya. Kita pakai kata khoroja. Silakan, Mas Arif. Gak kedengeran suaranya. Apa keputus ya? Bentar, bentar. Baru awalannya apa Oh, berarti? oh, Tanaman memikir, indah tak kira ini. tersebut. Nah, Iya. fiil tuh, Iya, ingat aja fiil tuh kemungkinan besar di depan tepatnya. Nah, nanti kalau ada subjeknya ditautkan dengan fiilnya. hmm. Ini berarti kalau koroja jadi tetap koroja ya gitu. Betul, kalau ini tetap koroja karena dia mau menjadi pelak keluar ya. Koroja minal tanah itu apa tuh? Tanah itu pakai ardi aja. Nah, satin bisa Ya, ardi. koroja koroja minal arabi Bentar, Bang. Fokus. Oke, koroja minal ardi. Terus hmm, tanaman indah tersebut. Nah, tersebut itu saya spesifik berarti pakai kata tunjuk. pakai pakai alif lam.
pakai isyarah nggak? Eh, Atau tidak? pakai alif lam aja, tambahin alif lam. Jadi minal aradil nabatul jamilun. Eh, minal aradil nabatul jamilu. Gitu. Naba, naba. Nah, ini apa nih kaitan tanaman indah. Sifat, maksud sifat. Nah, berarti harokatnya gimana? Ada bisa pakai alif lam misalnya. Ah, kalau pakai alif lam gimana jadinya? Al nabatu al Oke. jamilu. Sahih. Oke, ini sudah menjadi kalimatnya. Atau bisa juga an-nabatul jamil. Ini letaknya sebelum minal ardi. Nah, itu juga boleh. Kharajan nabatu al-jamilu minal ardi. Itu boleh. Atau kharaja minal ardi nabatun jamil. Itu sama aja. Nggak ada masalah. Yang penting letaknya dia setelah dari fiil an-nabatul jamilu. Kalau dia mau jadi pelakunya ya. Nah, kalau an-nabatul jami'u kharaja, nah itu sama kayak buat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Maksudnya cuman, tapi kalau kaidahnya kalau pelaku luar itu harus letaknya setelah fiil. Makanya tadi fiilnya dulu ditaruh, nah baru memperhatikan failnya. Nah, failnya Hmm, an-nabatul jamil. Nah, gitu. Oke. surang. Jadi, silakan Pak Ani. Mereka berdua berkumpul di rumah teman mereka berdua. Berkumpul tuh pakai kata jamaah. Jamaah. Ya, jamaah. Eh, Eh, jamaah. pakai ijtamaah Jam, ya, pakai yang oh, ijtama aja. is ijtamaah. Oke, ijtamaah. is ijtamaah mereka berdua ya. Hmm, Eh, di rumah itu fi ya? betul? Fi Di mana? fi fi baiti fi Di bai baiti. tem, Temannya mereka berdua. s- sodik sodikuhum so So, teman mereka berdua. hmm, So sodi sodikuhuma sodiku mereka huma. mereka berdua. Hampir benar, dikit lagi, harokatnya aja. Di bagian sini harokatnya. Sama fi baiti Ada kaitan nggak antara sodik dengan baiti? fi baiti sidiki eh Heeh, sodik heeh. dengan bait. Di rumahnya temannya mereka berdua. Fi baiti. Mana pose? Tadi pertanyaannya gimana? Di bagian sini harokatnya. Nah, sodiki Oke. huma ini harokatnya ada yang tertukar sedikit. Nah, kaitannya apa? Kaitannya sodik di sini dengan baiti. Nah, kalau merujuk ke maknanya di rumahnya temannya mereka berdua. Nah, itu pakai fragmen apa itu biasanya? Ya, ya, itu Pak. Betul. Nah, gimana caranya itu? Hmm, Di baitinya sudah benar. Nah, baiti dengan sodiknya gimana?
eh, baiti si baiti dengan so Akar katanya di sini sodikun. Nah, kita mau rubah dia masuk ke fragmen idofa tadi. sodiku. Sodiku berarti mudhof ilaihnya berstatus jar. Nah, berarti gimana tuh? S- Sodi mu, eh, kalau berstatus jar kan sodiki ya. Betul. Nah, sodiki. Sodiki. Fi dengan baiti ini kan jar majrur. Nah, Ya, baiti dengan sodik. Nah, ini mudhof ilaih. Ini udah sebagai mudhof ya. Nah, ini harus sebagai mudhof ilaih. Berarti sodiku berubah menjadi sodiki. sodiki. Nah, kemudian huma ini kan domir tempel. Nah, ingat ya aturan domir tempel untuk huma itu bisa huma atau hima. Kalau pakai hima Hmm, dengan catatan sebelumnya kasroh. Apakah ini kasroh sebelumnya? ya, Nah, berarti ini sodiki hima. hima. Nah, cuma itu aja. Oh iya. Nah, ini materi dasar ya, cuman Ini kadang-kadang ya begitu. Pengaplikasiannya memang butuh mengingat-ingat kembali, merecall ya. Insya Allah. Nah, ya, syukran Ustaz. J sami-sami. Ya, Ijtama'a fi baiti sodiki hima. Nah, hima. oke. Lanjut Mas Fibias. Dua muslimah tersebut belajar bahasa Arab. Pakai kata belajar darosat. Berarti daro mana nih? Dua muslim tersebut belajar bahasa Arab. Cari. Darosa pertamanya. Heeh. Heeh. Pelaku luarnya ini Lapor. Darosa gitu dari sana. Darosata, Heeh. sorry. Darosata. Oh enggak. Darosata gini. Bentar. Nah, dua muslimah tersebut berarti mereka berdua kan ya, bisa dibilang. Dua muslimah itu bahasa Arabnya apa? Makanya muslimah ini, muslimata ini, Muslimata ya. Ah, al ini tergantung nanti. muslimata ini. Tergantung dia bisa muslimata ini atau muslimata nih. Nah, tergantung dia sebagai apa nih. Oh iya betul. Ini kan dia sebagai pelaku ya, sebagai Ah, fa'il. berarti Berarti daro darosa muslimatani darosa muslimata ini. muslimatai muslimatani al-lughatul arabiyyah. Oke, al-lughatul Arabiyah. Nah, saya fiilnya apa ya benar ya darosa bukan? Nah, disesuaikan aturan pelaku luar. Nah, masih ingat tadi? Yang penting sama gendernya. Oke, keren. Berarti Jadi hiya itu darosat darosa darosat ya. ya darosat. Dua muslimat tersebut berarti menjadi Jadi dia file sini darosat tain ya. Hah? Jadi tain ya. Enggak, dia Dua pelaku. muslimah tersebut. Nah, ada kata Oh tersebut. ya, al muslimat. Al muslimatani. Al muslimat. Nah, sekarang ditentukan harokat lugoh al-arabiyahnya. Kalau lugoh al-arabiyahnya sebagai rofa juga, berarti mereka sebagai pelaku juga. Nah, Oh benar, mereka harus diganti jadi nasab. Jadi berarti darosat al muslimatani al nah, lugotal arabiyata. oke, sahih ya. Lughata al-arabiyata. Kalau di sini kan nggak bisa dibaca nih. Punyanya gimana jadinya? Darosa Darosatul til pakai ti. Nah, otil. darosa til muslimatani al-lughata al-arabiyata. Oke. Oke.
Terakhir Mas Arief silakan. Kalian telah memasuki ya kota ini dengan aman. Nah, pakai kata dakhola. Sekolah, dakhaltum. Oke, dakhaltum. Kota itu berarti Madinah atau Pakai balad. Madinah aja. Balad. Madinah. Dakhaltum. Hadihil Madinata. Oh, i Madinah. Madinah. Oke. Sahih. Madinata. Dengan itu berarti pakai jar ya, Ustaz? Hmm, bisa ya pakai. Tapi kalau ini langsung aja sih boleh dengan Tapi aman. eh, aman. Aminan. A, Aminan. gini. Yang masuk itu siapa tadi? Yang masuk kalian. Nah, berarti kalau kalian tuh bentuknya apa? Tunggal, dua, apa jamak? Sama. Nah, berarti sama juga sifat caranya mereka masuk juga sama dengan cara jamak. Berarti kalau aminan jamaknya menjadi aminan kan tunggal. Nah, kalau dijadiin jamak jadi apa? Tabel Apa ya? muslimun. Masukin tabel muslimun aja. Mukminan. Nah, masukin tabel muslimun menjadi Aminun berarti. ya Am, amin. Menjadi Amin. aminina. Kayak ina. Amin. Oh Aminin iya. Iya. supaya dia sama ya yang dimasuk mereka itu dengan cara yang oke. Sahih. Alhamdulillah ini sebagai latihan karena di unit kelima dan seterusnya nanti mulai lebih banyak latihan-latihannya. Nah, ini ada latihan nanti insya Allah saya share aja ya ini bisa digarap sebagai PR nanti. Eh, ini sudah terakhir materi untuk jumlah filia. Nanti kita masuk materi yang akan datang pekan depan tentang jumlah fiil mudhari ya. Ada beberapa aturan tambahan terkait fiil mudhari yang nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sambil saya share ke grup ya sebagai bahan latihan. Latihan. Belum ada Ustaz, dari saya. Oke, dari Pak Ani, dari Mas Arief ada. Sementara cukup, Pak Ustadz. Oke. Belum ada Ustaz. Oke. Ya. Ya, sampun. Syukron jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semua ya dalam mempelajari kalamullah ya wabil khusus alat ya bahasa Arab ini sebagai alat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.